nyanyi Mbak. Aduh enggak, males suaranya cempreng. Bubar nanti masa yang ribuan masa di sini nanti bubar di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedas, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa Cukup Pedas di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukup Pedas yang tayang di YouTube Palpres Official setiap minggu ya. Nah, setiap minggu juga kita selalu menghadirkan tamu yang berbeda, yang istimewa, yang insya Allah bisa membawa edukasi, informasi yang bisa kita simak bersama ya. Nah, untuk di episode kali ini kita sudah kehadiran cowok ganteng nih. Wah, kita langsung sapa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, manggilnya apa? Ade Rizky aja langsung ya, nggak usah pakai kakak ya. Kayaknya masih muda ya. Masih muda. Halo Ade Rizky, apa kabar? Halo, baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Udah siap membagikan kisah menarik ya sama pemirsa Cukup Pedas? Siap. Oke. Berdongeng ya. Berdongeng. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, tanpa menunggu lama lagi kita langsung ngobrol dengan Ade Rizky. Pantengin terus di Palpres Official. Oke nih Ade, langsung aja nih. Ade ini seorang apa sih? Mungkin orang melihatnya mungkin casing pertamanya mungkin apa pemain sinetron ya. Oh, mirip-mirip ya. Adalah sedikit-sedikit potongan ya kan. Nah, Ade Rizky ini bisa dijelasin nggak sih seorang apa sih? Apakah jadi pemain sinetron atau apa nih? Jadi aku tuh sebagai seorang gitaris. Oh, gitaris. Baiklah. Bisa dikatakan musisi juga. Musisi. Session player, model kayak gitu. Jadi session player tuh adalah gitaris yang membackup gitaris pertama suatu band yang berhalangan atau izin. Misalnya kita katakan band apa nih yang terkenal, Noah misalnya. Noah. Nah, si gitarisnya ini sakit. Oh. Jadi tugas aku membackup model kayak gitu. Sudah pernah Ade menggantikan seperti itu misalnya band-band besar kayak gitu? Kalau nasional ya ada beberapa kali, cuman kalau band lokal ya banyak lah. Kalau band-band lokal Palembang model kayak gitu. Biasanya untuk acara wedding, event. Untuk band sendiri sih Senora namanya. Ada kita bandnya band Senora, sendiri Senora. Ya. Jadi jalan semua sih. Di band aku yang sendiri jalan, di session player atau backup juga jalan. Jadi kata orang Palembang tuh ada loka apo ambe. Ada loka apo be, kita ambe. Yang mana pacak jadi duit, Mbak? Iya, hidup mahal sekarang ya. Bensin bela berapa kan? Curhat ya. Nah, ini Ade ini lebih ke apa, gitaris apa nih? Iya, aku tuh gitaris, jadi bisa akustik, bisa juga elektrik. Bisa. Elektrik juga bisa ya. Tergantung kebutuhan job atau kebutuhan recording. Kalau butuhnya akustik ya akustik, kalau butuhnya elektrik. Tapi lebih jago main yang di mana nih? Dua-duanya atau lebih ke akustik? Balance sih. Harusnya ya? Harus balance, elektriknya oke, akustiknya oke. Kalau di profesi kayak kita ini. Bisa semua ya. Nah, ini Ade bisa jadi seorang musisi gitaris ini gimana ceritanya? Penasaran kan tentunya dengan model Ade kayak gini kan, kok tertarik ya? Nggak mau dah jadi pemain sinetron. Iya, kayak gitu kan. Kenapa tertarik dengan? Pengen lah Mbak, kalau ada loka kan. Cuman awal tertariknya tuh kenapa Ade? Bisa diceritain nggak? Atau karena ngelihat seseorang kayak gitu? Iya, awal sih emang senang dengerin musik. Terus dengerin lihat perform gitaris kayak gitaris tuh keren banget kayak gitu kan. Jadi dulu kan mungkin festival nggak sebanyak sekarang, konser-konser. Jadi seketika dapat nonton konser, aku pertama sekali nonton konser kalau di Indo Ceylon Seven. Nah, jadi aku lihat Mas Eros kayak ih keren banget ya Mas Eros main gitar. Cara mainnya ya? Iya. Bukan duta ya? Bukan. Beda ya? Kayak model kayak tuh. Pengen deh suatu saat pengen kayak Mas Eros, model kayak gitu lah. Ya itu kalau yang di Indo, kalau yang di luar banyak. Lebih ke siapa? Lebih ke siapa? Yang di mana? Kalau luar negeri, mancanegaranya lebih ke siapa sih? Oh, kan pasti ada maksudnya ya. Influence. Ada kiblatnya tuh biasanya kan. Sebenarnya aku tidak membatasi genre apapun yang aku mau denger. Tapi kalau bicara soal pertama kali atau influencer siapa misalnya,
Aku dulu sering dengerin kayak Jo Satriani, musik Ingwi lama ya. Malmsteen, Ya, Ingwi ada zaman dulu bagus, ya, bener-bener. Ingwi Malmsteen, Jo Satriani, Stevie Vai, yang model-model kayak gitu. Karena zaman aku dulu SD mungkin 90-an ya, 2000-an itu masih zaman rock, masih rock pop, model-model kayak gitu. Musik Malaysia mungkin masih oke, beda sama sekarang kan, beda. Ya gitulah. Oh, jadi awal mulanya karena sering dengerin musik ya. Dengan musik. Nah, terus awal banget. Akhirnya menceburkan diri ke jadi musisi ini ada pertentangan nggak dari keluarga? Kan nggak mudah. Iya, pastinya dari keluarga, dari ponakan, dari sepupu kan banyak kan. Tapi orang tua gimana? Menentang memang. Tapi awal alhamdulillah mulanya. kalau orang tua sih emang support apa yang anaknya pengen lakukan selagi itu positif ya oke gitu. Oh, jadi didukung ya. Didukung. Malah dibeliin gitar, model gitu, dibeliin buku-buku lagu nih buat belajar gitu. Wah, berarti langsung totalitas ya, Langsung ya? totalitas. Jadi pertama sekali dibeliin gitar kan sama bapak tuh di rumah, dibeliin ini buat belajar nih. Malah dia yang ngajarin ini chord C, ini A minor. Nah iya, yang pertama kali yang ngajarin seorang ade bisa bermain gitar siapa? Kursus atau memang dari bapak? Enggak, malah dari bapak sama tetangga. Jadi lucunya cerita zaman itu pagi-pagi tuh kayak jam 7 tetangga tuh masih tidur. Udah ketok-ketok, Kak, ajari Kak main gitar. Saking pengennya ya. Saking pengennya. Getol ya. Sampai berpikir ada lemak juga ya kalau ya, itu udah lemak minta ajari itulah itu kan. Kayak ringam wong. Itu menuju wong Palembang. Itu di usia berapa ade belajar gitar? SD. SD? Kelas 6 kelas 5, kelas 5. Butuh berapa lama seorang ade bisa bermain gitar dengan sempurna? Sebenarnya gimana ya? Kalau belajar sih untuk sekarang masih belajar karena ada beberapa yang hal baru atau genre-genre yang baru yang mesti dipelajarin. Kalau belajar masih belajar. Cuma kalau memulai kayak belajar chord, belajar lagu-lagu sih paling sampai SMP sih. Sampai SMP tuh udah bisa main lagu-lagu ngeband, kayak itu. Kalau SD kan ya mungkin masih belajar ngejreng. Iya, masih ingat nggak lagu pertama yang belajar gitar? Lagunya ini tuh Ungu yang apa tuh? Aku bukan pilihan hatimu. Oh, kenapa milih itu? Karena keren, zaman itu keren. Dan langsung bisa bisa diajarin, bisa gini. Dan belajarnya gitu seminggu loh. Seminggu. Itu termasuk cepat ya? Seminggu termasuk lama sih sebenarnya. Tapi kan untuk anak masih SD kan? Masih bagus lah berarti kan, untuk cepat maksudnya. Yeah. Jadi lagu itu ya pertama Itu pertama sekali karena zaman kami SD itu tren lagunya. Ungu, zaman-zaman itu kan lagu-lagu Raja mungkin ya. Yang masih ngehits ya waktu itu ya. Zaman band-band masih ngehits Peter Pan. Bener. Nah, terus pertama kali Ade terjun ke dunia musik akhirnya di umur berapa? Seusai tamat SMA kah? Atau pas waktu sekolah? Kalau sekolah sih dulu sering ada yang namanya festival musik. Ikut festival musik band ya? Iya, ikut yang pelajar karena dari SMP sih sering ikut festival, SMA juga sering ikut festival musik. Nah, kalau untuk profesionalnya mungkin setelah tamat sekolah baru terjun ke dunia recording, dunia session player, model kayak gitu. Dan gimana ketika Adim menekuni dunia musisi, kan udah diseriusi ya totalitas. Gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau ternyata memang menghasilkan kayak gitu, jadi bikin keluarga bangga kayak gitu? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pokoknya kuncinya sih totalitas, effort, model-model kayak gitu. Jadi yang penting niat sih. Niat kalau apapun yang kita jalani dengan niat, kita lakukan dengan senang hati, insya Allah menghasilkan apapun itu ya. Apapun, mau pekerjaan itu, usaha atau apa gitu. Itu juga di musik kayak gitu. Kita kayak yang penting niat, bikin orang senang, bikin orang itu
insya Allah ada hasilnya. Jadi udah bisa membanggakan ya sekarang Alhamdulillah. dengan orang tua ya. Alhamdulillah. Nah ini kan dengan skillnya Ade sudah tuh jam terbang Ade udah tinggi ya, udah bisa membuktikan Ade tuh berprestasi juga di dunia musik ini. Dengar-dengar juga Ade juga terpilih sebagai brand ambassador Chord. Iya, benar. Alhamdulillah. Nah bisa dijelasin nggak sama pemirsa Cukup Pedas apa sih Chord itu? Chord itu Dan kenapa bisa Ade terpilih ya? Iya, jadi Chord itu brand gitar dari asalnya dari Korea. Dari Korea Selatan apa Korea Utara? Korea Selatan. Korea Selatan baiklah. Iya, Kemudian Korea Selatan. BTS. Oh, langsung tek-tek tahu ya. Oke, baiklah dari Korea. Cuman Terus? pabriknya tuh udah ada di Indonesia, di Mojokerto, Surabaya. Oh, baiklah. Nah, mungkin mbaknya udah pernah denger kayak ya mungkin Yamaha atau ya, segala paling macam denger kan tuh kayak gitu. pasti denger gitar Yamaha. Padahal kan Yamaha tuh spesialisnya kendaraan. Iya, bener kan? Bener. Nah, kalau Chord ini dia spesialis gitar. Gitar. Jadi dia bikin pabrik ya emang spesial buat gitar, buat bass kayak gitu. Ya, produksinya sudah di Indonesia. Nah, kenapa bisa Ade terpilih dan ditunjuk lagi sebagai GE ya? Nah, kenapa bisa itu tuh? awalnya ya mungkin sebenarnya masih kayak dipikir-pikir iya juga ya kenapa. Cuman kalau ditarik historinya kayak riwayatnya mungkin aku kan kerja sebagai content creator juga, sebagai product spesialis untuk spesialis gitar. Kalau di Palembang tuh kalau Mbak pernah dengar Dial Musik, nah jadi mereka rekrut aku untuk jadi produk spesialis di sana. Jadi untuk beberapa brand gitar, Ngetes untuk gitu review, ya. untuk bikin reviewnya video, gitar itu segala macam. dirimu ya? Ya, aku yang bikin baiklah. videoin, aku yang review, segala macam kayak gitu. Nah, jadi untuk setiap event tahunan itu dealer-dealer gitar yang kayak Dial Musik nih itu pasti ada undangan ke Jakarta. Baik. Dari distributor. Jadi distributor tuh biasanya bikin acara semua dealer di Indonesia tuh gabung menjadi satu. Misalnya. Jadi kita ngadain acara gitar semua itu. Jadi misalnya ada kayak booth-booth tuh gitar semua isinya. Nah, mungkin dari situ aku emang sering ke sana karena perwakilan, tapi perwakilan sebagai dealer bukan sebagai talent ya. Musisi bukan ya. Cuman sebagai perwakilan dari Dial ke sana. Ya di sana kan banyak tuh ketemu teman-teman dealer yang lain segala macam. Mungkin nyoba-nyobain juga. Mungkin ada booth-nya Chord, aku cobain juga. Nah, mungkin dari sana mereka notice juga kali ya. Oh, siapa ini? Mungkin kayak gitu ya. Sama aku tuh juga dulu pernah ikut kompetisinya Chord juga. Oh, pernah ikutan. Alhamdulillah menang juga. Nah, mungkin dari situ mereka notice kali ya. Oh, jadi berangkat dari situ ya ternyata terpilih ada jadi brand ambassador-nya ya. Mungkin ya. Terus jadi brand ambassador-nya gimana nih? Bikin sesuatu yang membanggakan atau mungkin jadi beban buat seorang Ade kayak gitu? Kalau ditanya itu sih yang pastinya bangga pertama sekali kan untuk level, karena gini, kalau di industri kayak kita tuh ada lokal, tingkatan lokal, nasional, sama internasional nih. Nah, untuk pertama kali musisi pertama kali yang di endorse Chord lokal cuman di Palembang. Nah, itu bangga sih. Bangga ya. Karena sebelumnya itu dari nasional, tingkatan nasional aja. Kalau Mbaknya tahu Thomas, mungkin Thomas Gigi. Nah, itu dia kayaknya mirip-mirip kamu deh, Thomas Gigi. Iya, serius deh. Itu endorsernya Chord juga. Nah, kayak Thomas, ada juga Yang Jai. Kalau Yang Jai itu gitarisnya Raisa, gitarisnya Afgan. Model kayak gitu. Nah, untuk kelas kayak lokalnya untuk dimulai dari Palembang sih bangga banget. Bangga ya. Iya, bangga banget. Wah, masih muda, udah berprestasi. Amin. Aku juga bangga, walaupun baru mengenal ya. Nah, ini Ade kan masih muda ya, udah aku bilang tadi dari awal. Mungkin ada ambisi atau target yang pengen diraih oleh seorang Ade nggak sih? Mungkin yang masih belum tercapai. Aduh. Pengen apa? Mungkin collapse, mungkin mungkin itu atau itu punya sih. album sendiri atau menggandeng musisi siapa kayak gitu kan? Ya, pastinya kalau karya sih setiap musisi pasti menginginkan karya, karena karya ibaratnya ya ijazah lah bagi para musisi.
Kalau udah ada karya kan enak, kayak gitu. Istilah kalau masalah terkenal nggak terkenal ya nanti ya. Karena lagu tuh kayak semacam bom waktu. Kita nggak tahu orang dengarnya kapan, orang sukanya kapan. Kadang 2 tahun yang lalu baru boomingnya sekarang, kan bisa terjadi. Kadang 10 tahun yang lalu baru booming sekarang. Tergantung momennya, momen aja sih yang menentukan. Cuma kalau ditanya apa pengen kedepannya, ya tadi selaku sebagai BA kan mesti kayak aduh pengen collab sama siapa nih, artis siapa nih, aku ngefans sama siapa nih, pengen collab deh kayak gitu. Sama mungkin ya tadi balik-balik karya, pengen karya yang aku bikin itu didengar orang, semacam kayak di festival mungkin ya. Ya semacam kayak festival mungkin synchronize, mungkin pengen lah manggung-manggung di sana. Manggung-manggung di sana ya, oke. Ya. Tapi ada yang mau diajak collab nggak sama Ade? Siapa nih? Ade mungkin mau ngajak collab sama musisi siapa atau artis siapa yang digandeng? Atau mungkin Ade punya lagu nih, nyiptain nih, mungkin dibawain oleh siapa kayak gitu? Ada nggak sih? Kalau aku sih kedepannya pengen collab sama Iga Masardi. Oh, itu kan artis lawas. Enggak loh, Iga Masardi. Iga Mawardi. Mawardi apa tuh? Oh, salah nama belakang. Oh, baiklah. Aku ngefans sama Iga Masardi. Karena dia juga gitaris, sebagai vokalis juga Bara Suara kalau Mbak pernah dengar. Bara Suara ya tahu. Itu sih pengen ke depannya mungkin nggak muluk-muluk, nggak mau yang ini. Pokoknya fokus utama sih ke dia dulu. Kayak gitu. Kenapa? Karena suaranya atau karena ngefans aja, keren aja dia. Keren tuh. Ya. Gitarannya keren aja. Ade sudah punya lagu ciptaan? Kalau lagu ciptaan sih sebenarnya banyak. Aku juga collab sama penyanyi-penyanyi Palembang model kayak gitu sih. Cuma kalau mau rilis lagu sendiri atau instrumental sendiri belum. Belum ya. Insyaallah lah tahun ini, amin. Punya ada lagu yang disukain nggak sih yang sering dimainin? Mungkin bukan sering dimainin tapi mungkin Ade suka dengan lagu itu ketika dimainin gitar sama Ade. Ada nggak sih lagu yang kalau ditanya lagu tuh sebenarnya aku tidak membatasi juga mau lagu apa. Karena kalau nadanya bagus, chordnya oke, pasti aku seneng. Tapi ada kan? Mungkin ada lagu apa tuh? Random sih, kalau playlist di mobil sih sering dengar Harry Styles sekarang. Kalau di Indo sering dengar Oslo, sering dengar Pamungkas. Oh begitu. Akhir-akhir ini dengar kayak itu. Oh jadi random ya? Random. Kalau lagunya bagus ya bagus, seneng aja gitu. Nah ini kan Ade kan musisi gitaris nih, jadi nggak lengkap dia pemirsa Cukup Pedas kalau kita nggak langsung dengerin seorang Ade Rizky mainin. Oh ditodong. Iya dong, ya kan? Kapan lagi? Bisa nggak Ade mungkin nyanyiinnya itu lagu yang mungkin gitaran aja kali ya, gitaran ya. Tapi kayaknya nyanyi juga bisa ya Ade ya? Lagi serak. Lagi puasa. Lagi masalahnya kalau serak itu biasanya kan bagus. Oh enggak. Gitaran aja. Berarti Ade ini multi talent ya. Nyanyi oke, gitaris nah ini chord nih. Oh ini chord. Nah, jadi Mbak kalau mau beli gitar ya beli gitar chord. Oh pacarnya deh. Udah Ade nawarin ya. Yaudah. Jadi mau apa nih yang Ade bawa ini lagunya? Boleh. Sebenarnya kalau ditodong gini bingung mau mana. Ngeblank ya? Ngeblank aduh. Apa ya? Apa deh yang Ade terpikirkan, yang sukain deh untuk pemirsa Cukup Pedas nih? Gak apa ya? Lagu ini aja sih. Apa sering yang untuk nembak cewek? Tapi emang kalau cewek emang gitu ya, kalau digitarin luluh kayak itu ya? Iya kan suka kayaknya romantis aja kayak gitu kan? Oh gitu ya, dari sudut pandang cewek ya? Iya, emang belum pernah berhasil apa, Ade? Enggak pernah nembak kayak gitu ya? Enggak gitu banget. Sering aku gitarin dia, sering gitarin, kadang dia ngomong, apaan sih? Iya sering. Ada yang cewek gitu? Ada. Aduh ya Allah, padahal diromantisin ya. Beda-beda ya mungkin ya? Iya bener. Beda-beda. Oke, monggo. Apa ya? Dikit aja kali ya? Iya boleh. Maaf ya kalau salah-salah. Oh ini aku lebih tahu nih, cuma lupa judulnya apaan. Tahu nggak lagunya? Tahu, cuma lupa judulnya ya.
Alright. Oh, lagunya itu tuh si orang musisi Inggris itu tuh. Siapa Inggris? Oh iya, Charles Puth deh. Charles apa sih? Lupa deh. Justin Bieber. Iya. Bosan aku. Justin Bieber. Kelakar aja deh. Ya, I know pokoknya. Nyanyi Mbak. Aduh nggak, males suaranya cempreng. Bubar nanti masa yang ribuan masa di sini nanti bubar di studio. Yeay. Kalau udah gitaran kayak gini kan udah terbukti seorang musisinya. Nah itu BTW jari sampai bisa kaku ya ketika belajar gitar ya? Jari pasti kapalan. Kapalannya. Kalau yang sebelah kiri, karena kan kita sering mencet-mencet gini. Iya, dan memang nggak boleh kukunya panjang ya? Kalau Nggak gitar boleh. saya. Jadi dia kalau panjang nggak bakal ini. Nggak bakal nyampe neken Nggak ya? bakal nekennya nggak sempurna pasti. Oke. Nah, Ade ini kan udah termasuk berhasil ya, udah jadi BA untuk gitaris dari luar. Mungkin Ya. Ade ada nggak sih pesan-pesan? Mungkin ada nggak ajakan untuk kaula muda di luar sana nih bagi pemirsa Kupedes mungkin yang mau jadi musisi juga? Mungkin Ade punya tips yang bisa dibagiin nih ke pemirsa Kupedes? Buat teman-teman yang masih muda kali ya, buat adik-adik yang seneng musik atau seneng gitar, sebenarnya apapun yang pengen kalian lakukan, selagi itu positif, selagi itu emang passion kalian, ya do it kayak itu kan. Apalagi seneng gitar. Nah, sebenarnya gitar itu keren loh. Kalian bisa main gitar tuh keren, kalian bisa, apalagi kalian bisa berkarya kan keren. Nah, jadi jangan nanggung-nanggung lah. Jadi kalau suka gitar ya diterusin totalitas. Ya, totalitas. Jadi nggak boleh nanggung ya. Bener, nggak Ade boleh ya. nanggung, jangan nanggung. Jadi Kalau udah pilih dunia ini harus tancap gas. Iya. Kan karena di era zaman sekarang kan cari duit itu nggak mesti di kantor atau di ya tempat corporate mungkin ya. Kalau sekarang sih banyak, kalian bisa berkarya dengan jadi content creator mungkin, bisa jadi desainer mungkin. Karena zaman sekarang nggak kaku loh, nggak zaman seperti dulu kayak harus PNS, harus ini. Enggak, malah Mbak percaya nggak, gaji gamers itu lebih besar loh dibanding orang-orang yang biasa kayak modal gitu. Nah, karena zamannya udah beda, bukan zaman dulu lagi. Nah, selagi kalian mungkin dapat momennya, saran aku sih satu, jangan lupa nabung. Nah, itu karena lupa ya. Karena dunia entertain itu nggak selamanya. Jadi selagi kalian dapat momennya, jangan lupa juga nabung. Jadi seketika momennya udah redup, kalian bisa bisnisin, kalian bangun apa kek, bangun kos-kosan kek, model kayak gitu ya. Apalagi kan penyanyi, nggak selamanya orang suka, nggak selamanya dia dapat job, model kayak gitu. Jadi selagi jobnya banjir, jobnya banyak, jangan lupa nabung. Jangan lupa beli aset. Nah, kayak beli gitar itu sebenarnya aset loh Mbak. Karena bisa dijual lagi ya, bisa dia. dijual lagi dan harganya itu nggak turun. Kayak beberapa brand tuh ada harganya yang naik. Jadi semakin tua, bukannya menyusut ya? tergantung brandnya. Ada beberapa brand. Ini aku boleh nggak aku sebutin? Nggak usah lah ya. Jadi beberapa brand itu kalau misalnya nih kita dapat nemunya tahun 90, mungkin di tahun sekarang itu harganya berlipat-lipat. Oh, baru tahu saya. Iya, bener. Kalau temanku tuh banyak ada gitar tahun 80, tahun 90 dia beli 20 juta. Sekarang dia bisa jual 80 juta, 90 juta. Bikin yang bikin mahal apaan ya? Padahal kan senarnya juga udah lama mungkin putus. Apa yang mahal sih terutama brand sama historinya. Oh, baiklah. Apalagi gitar tersebut udah dipakai siapa nih misalnya? Artis siapa nih? Ada nilai plus ada tantangannya mungkin. Nah, itu baiklah. nilai plusnya itu sih. Ternyata ya. Oke. Baiklah. Baiklah.
Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini Ade semakin sukses ya. Amin ya Allah. Apa yang dicita-citakan juga bisa terkabul ya Ade ya. Dan Amin. semoga cerita Ade ini bisa menginspirasi kaula muda pemirsa Cukup Pedas yang di luar sana ya Ade ya. Amin. Oke deh kalau gitu terima kasih loh Ade udah berbagi kisah di program kita di Cukup Pedas. Terima kasih sekali lagi ya Ade ya. Ya, Semoga aku juga selalu. terima kasih juga. Sama-sama. Oke pemirsa Cukup Pedas dengan pesan-pesan dari Ade Rizky tadi berakhir juga program Cukup Pedas kita di episode kali ini. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.